kiai, ulama semua kafir semua. Termasuk orang tua itu juga dikafirkan juga. Jadi kita dulu menjadi panitia seleksi masuk surga. Pemegang kunci surga, ya menganggap kita yang paling benar, yang lain salah. Kita beriman, yang lain kafir. Jadi, dan awalnya biasanya menggunakan hal-hal yang kecil. Bukan hanya langsung tiba-tiba syirik Pancasila, syirik tahlilan, syirik maulidan, syirik kuburan, dan lain sebagainya. Ini menjadi indikasi-indikasi awal. Nanti naik level, jadi syirik itu nanti syirik Pancasila, syirik pemerintah, syirik aparat, negara ini tauhid, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wonten pangarsanipun Sohibul Fadilah wal Karomah Romoki Haji Mukhayat ingkang kawula tunggu fatwa dugi berkahipun. Amin. Kagem para alim ulama, para ustaz, para ustazah niku. Campur-campur bahasane saged. Campur-campur niki. Indonesia yo Jawa tenang. Lahir kula teng Kebumen tapi ageng teng Lampung niki. Kula lahir teng Kebumen tapi seniki tinggal domisili teng Bandar Lampung Waihalim. Janjane kula niku nek teng pesantren wisin banget Mbah Yai. Kula niku ageng sekolah niku teng NU. Pesantren kula agenge teng pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo. Terus pindah juga pernah teng Semarang, Rodotul Tulibin, saking Semarang. Ternyata bekal kula teng pesantren niku dereng cekak kangge debat argumentasi kali kelompok-kelompok sing disebut radikal niku. Kula pertama terpapar niku janjane pengen mengaplikasikan materi-materi teng pesantren Mbah Yai. Terus pertama terpapar kelompok radikal niku kula niku pertama kali ke Jakarta. Insya Allah nek teng pesantren aman karena tesih wonten Mbah Yai. Pertama kali ke Jakarta kula niku atlet pencak silat turnamen se-Indonesia wekdal niku. Atlet pertandingan tanggal 28 Hari Sumpah Pemuda, tanggal 13 saya ke Jakarta. Berencana silaturahmi ke kawan-kawan, melihat Jakarta kayak apa. Itu pertama kali ke Jakarta. Disitulah ternyata saya ketemu dengan kawan-kawan yang saya anggap awalnya luar biasa. Saya dapat teman-teman baru, orang sibuk dengan pekerjaan. Di Jakarta masih mau buka Quran, mau mengkaji ayat-ayat. Awalnya nggak ada yang salah. Dan saya itu dulu keinget di pesantren, ada salah satu nadom di Seir Alala. Yang pertama saya ngaji itu masih ingat. Tujuan merantau. Takharrub anil autala firotala bil ula fasafir fafir asfali khosfa fawaidah. Lunga saka desa krana ngudi kamulyan, krana limang perkara den temu ing pelungan. Siji ilange susah, loro rezekine tambah, kaping telu tambah ilmu nyebab kaping papat bisa bagus ing tata krama, kaping 5 merkoleh kanca sing mulya-mulya. Jadi pertama kali ketemu dengan teman-teman, 5 hal itu saya temukan Mbah Yai. Oh berarti ini yang dimaksud Mbah Yai. Awalnya bagus. Saya diajak berdebat. Mas, sampean kan pernah besar di pesantren. Berarti tahu dong sejarah Nabi Muhammad. Saya diajak debat masalah sejarah. Oke, siap. Nabi Muhammad lahir dan besar di negara mana? Mekah. Mekah kan sebuah negara, berarti ada yang mimpin. Siapa pemimpin Mekah ketika Nabi lahir dan besar di sana? Saya jawab, Abu Jahal. Abu itu bapak, Jahal itu bodoh. Nama asli apa nama julukan? Nama julukan. Siapa nama asli Abu Jahal? Saya nggak bisa jawab. Sopo lagi, nggak pernah dapat di pesantren maupun di sekolah.
Mereka jawab, namanya Abu Amir bin Hisam al-Hakam, seorang pemimpin keturunan Hisam yang ahli hukum. Kenapa disebut Abu Jahal? Waduh, kenapa? Karena undang-undang pada saat itu melawan hukum Allah. Lalu saya dikasih pertanyaan jebakan. Mas, dulu ada sebuah negara ketika Nabi Muhammad ada di Mekah. 13 tahun masa Darun Nadwah. Tidak berhasil mendirikan negara Islam atau hukum Islam. Bahkan terkesan hukumnya banyak yang melawan hukum Allah. Pertanyaan yang juga saya nggak bisa jawab. Apakah Quran berlaku sepanjang masa? Berlaku. Kalau berlaku sepanjang masa, dulu ada sebuah negara yang undang-undangnya melawan hukum Allah, disebut Abu Jahal pemimpinnya, disebut jahiliyah masanya. Bila hari ini ada sebuah negara yang undang-undangnya melawan hukum Allah, pantas nggak pemimpinnya disebut Abu Jahal masa kini dan jahiliyah modern? Saya nggak berani jawab, karena saya sudah tahu jawabannya. Tapi saya harus menjawab. Saya tidak dikasih kesempatan untuk berpikir namanya warna abu-abu. Hanya hitam, putih, benar, salah, beriman, kafir. Kamu jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Saya dikasih ayat. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kau campurkan yang hak dengan yang batil. Kamu harus menjawab. Ya berarti hari ini pantas. Langsung mereka jawab. Di Indonesia, Mas, ada minuman keras di toko-toko. Berarti pabriknya diizinkan pemerintah. Diizinkan. Berarti pemerintah Republik Indonesia undang-undangnya melawan hukum Allah enggak? Melawan. Jadi dari situ, karena tadi tidak banyak pilihan, saya dikasih pertanyaan, bagus mana ciptaan manusia dengan ciptaan Allah? Ya bagus ciptaan Allah. Bagus mana Quran dengan Pancasila? Bagus mana negara Islam dengan negara kafir? Bagus mana presiden kita dengan Rasulullah? Jomplang. Tapi kita harus memilih, itu yang mereka kuasai. Karena mereka materinya itu untuk merekrut ya dengan itu dan menjadikan profesional. Nah, kita selama ini, oh iya ya di pondok nggak pernah diajarkan hal-hal seperti ini. Untuk debat, untuk ngeyel gitu kan. Kita selama ini di pondok ada disuruh menjadi orang yang baik dengan akhlak, ilmu akhlaknya dan fikih gitu. Ngaji yang rajin menjadi orang yang baik. Lah di sana kita berdebat tentang ini Quran. Quran itu plang, petunjuk pembeda penerang. Kalau cuma kita baca, nggak ngerti artinya, nggak ngerti maksudnya, percuma. Quran itu peraturan dalam berbangsa dan negara. Kalau cuma kita baca, ini seperti Quran. Jadi kita diajak benci akhirnya dengan negara yang kita cintai hari. Dan karena awalnya, saya anggap itu hal-hal yang bagus. Saya ditanya, untuk mencapai surga, caranya bagaimana menurut kamu Mas Ken ketika di pesantren? Ya kita harus beribadah, beramal yang banyak. Mereka menyebut surat di Al-Quran yang artinya kurang lebih begini. Tidakkah kau perhatikan bahwa Allah memberikan sesuatu perumpamaan yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya menghujam ke tanah, batangnya menjulang tinggi ke angkasa dan menghasilkan buah yang berkali lipat. Dalam satu pohon ada 3 unsur, akar, batang, buah. Kalau ingin mencapai buah yang bagus, harus kita pilih akarnya yang kuat. Batangnya harus kita rawat, pasti akan menghasilkan buah yang berkali lipat. Kalau ingin mencapai surga, harus 3 ini. Iman, hijrah, jihad. Digabung dengan ayat, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Jangan separuh-separuh. Akarnya mangga, batangnya mangga, pasti buahnya mangga kan? Nggak mungkin akarnya mangga, batangnya papaya, buahnya kelapa. Orang Islam harus tinggal di negara Islam menggunakan hukum Islam. Indonesia hukumnya tadi, menuntaskan undang-undangnya melawan hukum Allah. Berarti Mas kan bukan umat Islam. Umat Pancasila. Kita dianggap bahwa kita ibadahnya nggak diterima sama Allah. Karena kita dianggap belum beriman. Iman menurut mereka adalah mengaplikasikan surat Al-Baqarah dalam Al-Quran. Kenapa di surat yang pertama, Iqra, bacalah, tapi ketika kita harus buka Quran, surat pertama, surat Al-Baqarah itu adalah ayat tauhid. Jadi kalau mungkin pernah dengar ilmu tauhid versi kelompok radikal, terus disebarkan dalam sebuah bendera-bendera, ini hati-hati salah modus mereka. Kenapa? Untuk benci Pancasila, itu cukup pakai surat Al-Baqarah. Kenapa? Dalam surat Al-Baqarah ada sebuah kisah. Nabi Musa mendapatkan wahyu agar disampaikan kepada umatnya, supaya umatnya memotong sapi betina. Umatnya kan bingung, wahai Nabi Musa, sapi yang seperti apa yang harus kami potong? Dijelaskan oleh Nabi Musa, sapi yang warnanya kuning, tidak tua dan tidak muda, belum pernah membajak tanah,
dan sedap dipandang mata. Ditambahin lagi yang dijadikan sumber dari segala sumber hukum yang undang-undangnya melawan hukum Allah. Dan dulu kita teman ada yang megang foto Pancasila. Ternyata warnanya kuning, tidak tua dan tidak muda, belum pernah membajang, namanya juga foto atau patung. Dijadikan sumber dari segala sumber hukum yang undang-undangnya melawan. Kok pas banget. Jadi syarat masuk ke sana dulu, menjadi orang yang beriman harus menolak, mengingkari, dan meninggalkan Pancasila. Jadi walaupun KTP Islam rajin ibadah, kalau kita masih percaya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, belum dianggap orang yang beriman. Nanti ditanya, sumber hukum Republik Indonesia apa? Pancasila. Sumber hukum orang Islam apa? Quran. Kamu masih punya dua sumber hukum, padahal dalam syahadat kita hanya dijelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada hukum selain hukum Allah. Kamu masih punya dua sumber hukum, kamu masih bermain-main dengan Allah. Jadi kamu harus bersyahadat ulang, itu yang terjadi. Bersyahadat, aku bersaksi, siapa saksinya? Harus ada saksinya, yaitu Komandan NI pada saat itu. Jadi kalau kita, walaupun rajin ibadah, walaupun KTP Islam, itu kita dianggap seperti buah apel yang baru kita petik, bahkan masuk supermarket. Itu kan bersih, steril. Tapi apel itu kita tenteng tiba-tiba jatuh ke tempat sampah. Apel yang bersih, steril, berada di tempat sampah, nilainya apel atau sampah. Jadi menurut mereka walaupun KTP Islam, rajin ibadah, berada di tempat sampah negara yang undang-undangnya melawan hukum Allah, jadi bukan umat Islam, kamu umat Pancasila. Neraka jaminannya. Jadi kita disuruh benci. Saya akhirnya dulu ketika masuk ke dalam, karena kita nggak boleh bertanya keluar. Kiai, ulama semua kafir semua, termasuk orang tua itu juga dikafirkan juga. Jadi kita dulu menjadi panitia seleksi masuk surga. Pemegang kunci surga, ya menganggap kita yang paling benar, yang lain salah. Kita beriman, yang lain kafir. Jadi, dan awalnya biasanya menggunakan hal-hal yang kecil. Bukan hanya langsung tiba-tiba syirik Pancasila, syirik tahlilan, syirik maulidan, syirik kuburan, dan lain sebagainya. Ini menjadi indikasi-indikasi awal. Nanti naik level, jadi syirik itu nanti syirik Pancasila, syirik pemerintah, syirik aparat, negara ini tauhid, dan lain sebagainya. Jadi kita dulu melihat Pancasila itu udah enak sekali. Ini Pancasila tauhid berhala. Itu kalau masih percaya sebagai sumber, berarti iman kita masih diragukan. Kita menjadi orang yang masih menyekutukan Allah. Jadi kita ketika sudah di dalam, ya pokoknya udah sami'na wa ta'na. Karena perintah pimpinan, kita dulu mendirikan sebuah negara namanya negara baru, walaupun melanjutkan sebuah perjuangan di NI atau dikenal dalam sejarah namanya DITII. Jadi kita sudah ada RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, sampai presiden. Presiden NI. Dan di NI itu punya beberapa program ketahanan pangan, program pertanian, program pendidikan. Salah satu program pendidikannya dulu untuk menipu masyarakat Indonesia, kalau pakai pesantren masyarakat nggak percaya dan MUI nggak bakal bubarin. Dibuatlah sebuah pesantren yang terbesar di Asia Tenggara, namanya Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Jadi memang tidak semua santri itu NII. Santri tadi hanya dijadikan sebagai cover. Kurikulumnya juga pakai Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Tapi biasanya orang tua santri itu adalah anggota NII. Biasanya. Jadi kurang lebih saya sekitar 2 tahun dulu kita melakukan hal-hal ketika di dalam, karena kita nggak boleh bertanya. Ketika masih baru pun saya dulu bertanya, Pak, ini kan saya masuk sebuah negara baru, negara Islam Indonesia. Berarti ada presidennya ya, Pak. Saya nanya, siapa presiden saya? Dulu belum. Kalau jamaah yang baru saya dimarahin. Kamu ini umat yang nggak paham. Saya diberikan pertanyaan. Sekarang begini, kalau kamu sholat di perjalanan, sholat zuhur misalnya 4 rakaat, imam sudah 2 rakaat, apa yang akan kamu lakukan? Tanya imam baru sholat atau menjadi makmum masbuk? Makmum masbuk. Ya sudah, kamu menjadi makmum masbuk, jadilah makmum yang baik. Jangan tanya siapa imamnya, nanti kalau sholatnya selesai, kamu bakal tahu siapa imamnya. Kalau negara Islam menang, kamu bakal tahu siapa presidennya. Jadi kita sudah diputus komunikasi, dulu sistemnya sistem sel, satu sel dengan yang lain nggak boleh kenal. Dan NI itu ada dulu ketika zaman Kartosuwiryo ada 7 komandemen wilayah. Wilayah 1 Priangan Utara, wilayah 2 Jawa Tengah,
tadi pimpinan wilayah 2 sudah disebut. Komandan pimpinan NII Negara Islam Indonesia wilayah 2 adalah Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar. Itu NII. Semua teroris di Indonesia, ibu kandungnya adalah gerakan NII. KW3 Jawa Timur, KW4 Kahar Muzakar Sulawesi, KW5 Kalimantan Ibnu Hazar, KW6 Daud Bereh yang menjadi GAM, KW7 Priangan Selatan atau Bandung atau Jawa Barat, KW8 Lampung, kasus Talang Sari, KW9 Jakarta Raya. Saya dulu masuk di Komandemen Wilayah 9 atau Jakarta Raya karena memang saya pertama direkrut di wilayah Jakarta Raya. Jadi kita melakukan dulu kriminal nggak apa-apa. Kita ngerampok, nyuri orang di luar kelompok itu halal. Yang kita rampok kan orang kafir. Orang kafir itu orang yang belum berbaiat. Jadi teman siapa yang belum atau orang tua juga kafir juga. Jadi saya dulu kalau di Jakarta butuh dana besar, saya bersama tim itu, saya pernah ngerampok, mohon maaf, satu hari dapat cash, satu hari itu di atas 1 miliar. Ngerampoknya unik, tapi eksekutornya teman-teman. Jadi kalau kita butuh dana, siapin 5 orang perempuan tim kita. Ini contoh ya, jangan dipraktekkan nanti. Jadi kalau kita butuh dana, siapin 5 orang tim kita perempuan. Dulu tahun 2000 sampai 2002. Kita siapin 5 orang perempuan, kita palsuin KTP, ijazah, dan kartu keluarga. Kita beli koran yang banyak, lowongan pembantu. Kita masuk Pondok Indah, Permata Hijau, Kalibata, Pejaten. Nggak usah 1 minggu 1 bulan. 1 minggu, teman sudah kita masukin. Alamatnya palsu, yang asli cuma fotonya. Baru 1 hari, Abi, rumah kosong. Kita ambil semua hartanya. Saya di rumah kayak toko emas. Jadi ada yang dapat elektronik, ada yang emas, ada yang berlian, ada yang dolar. Dan saya baru tahu ternyata gosok emas yang palsu sebelah kanan, emas yang asli sebelah. Saya baru tahu di Komplok Pondok Indah itu banyak emas palsunya juga di situ. Dan kita jual dengan harga yang murah. Kenapa? Itu harta orang kafir. Namanya fa'i atau ghanimah. Dalam kondisi perang, harta orang kafir itu bisa dipakai untuk perjuangan. Jadi kita melakukan kriminal atas nama agama. Dan banyak teman-teman yang nggak berani melakukan kriminal, yang ditipu pertama kali adalah orang tua. Tiba-tiba misalnya saya dengan Ani pulang ke rumah, bilang ke bapaknya, Pak, iya Pak, baik pelajar maupun mahasiswa, saya ngilangi laptopnya Pak Gen. Saya bilang ke anak bapaknya, iya anak bapak ngilangi laptop saya, padahal laptop saya jual, keluarga operasi ginjal. Anaknya ngaku, yang punya laptop ngaku, akhirnya orang tua ganti, 15 juta, ada yang 20 juta. Orang tua kan kafir. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, kita selamatkan dulu hartanya. Dicuri, ditipu. Bahkan banyak kasus bukan hanya puluhan juta. Saya nanganin itu ada sampai yang ratusan juta. Mahasiswa Unisula Semarang itu mobil orang tuanya mewah digadekan ke langganan bapaknya, PG langganan bapaknya. Mahasiswa UGM itu nipu orang tuanya 300 juta. Jadi tiba-tiba dia telepon orang tuanya, Bu, saya mecahin alat laboratorium kampus. Temennya juga ngaku ke ibunya, iya saya mecahin alat laboratorium kampus. Ada juga yang aku sebagai dosen. Telepon orang tuanya, anak ibu mecahin alat tersebut. Alatnya mau kita pakai segera diganti. Orang tuanya sampai jual aset 300 juta, datang ke kampus. Nanyakan, Pak dosen, apakah betul anak saya mecahin alat tersebut? Mohon maaf, Ibu, anak ibu sudah drop out dari kampus. Anak ibu terpapar radikal dan anak ibu sekarang menjadi DPO di kampus karena ngerekrut kawan-kawan. Nggak mungkin Pak, anak saya tuh anak yang penurut Pak. Anak saya nggak neko-neko, anak saya tuh hafiz Quran Pak. Orang tua di Bandung. Itu kalau pulang ke Bandung Pak, ngajarin ngaji di komplek Pak. Anak saya sudah saya bekali ilmu agama. Nggak mungkin bisa direkrut kelompok radikal Pak. Saya selalu telepon, bahkan video call. Tadi aja saya ke kampus. Itu masih video call, katanya anak saya lagi di kampus Pak dosen. Kata Pak dosen, kalau memang anak ibu di kampus, telepon sekarang, kita ketemu di ruangan. Ditelepon di depan Pak dosen. Assalamualaikum nak, waalaikumsalam. Lagi di mana nak? Lagi di kampus. Kampus mana nak? Ibu lagi di kampus. Menurut dosen kamu sudah drop out. Sekarang masuk kelompok radikal dan kamu jadi DPO di kampus. Bener nak? Kalau di kampus ketemu dengan ibu dan dosen, sekarang di ruangan. Nggak dijawab, HP ditutup. Sampai sekarang anaknya hilang, nggak tahu kemana. Bagaimana perasaan orang tua yang berharap anaknya menjadi kebanggaan keluarga? Itu satu-satunya anak kebanggaan keluarga. Karena berguru dengan guru yang salah, akhirnya yang menjadi korban bukan hanya anaknya saja. Keluarga menjadi korban. Lingkungan, sekolah, kampus juga menjadi korban. Karena kelompok ini, mohon maaf, ini bukan untuk dirinya sendiri.
Mereka itu seperti virus, seperti multi level marketing bahkan. Satu ngerekrut 5, 5 ngerekrut 10, 10 ngerekrut 20, 20 40, 20 80. Dia tidak akan pernah berhenti merekrut sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih logis dari yang dia yakini satu. Gimana dia mau sadar? Kalau narkoba direhabilitasi bisa. Ini merasa paling benar, pemegang kunci surga. Yang lain salah, yang lain neraka, hanya dia surga. Jadi sakaunya lebih pada bahaya ini daripada narkoba. Yang menjadi korban, kalau kita bilang komunis, itu sudah jahil sekali ternyata. Tapi komunis yang dibantai itu siapa? Orang di luar kelompok. Ini atas nama Islam. Anggotanya dihancurkan ekonominya, harus infak sebesar-besarnya, boleh nyuri, boleh ngerampok. Setelah dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya. Yang tadinya mau bergaul dengan masyarakat, yang tahlilan, yang yasinan, yang maulidan, semua ditinggalkan, semua kafir, semuanya salah. Dihancurkan akhlak dan akidahnya. Dihancurkan masa depannya, yang kuliah, yang sekolah, yang bekerja, harus berhenti dari dunianya, harus fokus di situ. Ini bahayanya belajar dengan guru yang salah. Fatal. Nanti kalau ketika belajar dari guru yang salah, ini saya masih di tingkat level 2. Pertama, intoleran. Intoleran tadi, yang benar hanya dia, yang lain salah. Yang kedua, radikal, bergabung seperti saya, berbaiat, melakukan aksi kriminal. Yang ketiga, saya selangkah lagi akan bergabung menjadi seorang teroris. Kenapa? Benci kepada negara, benci kepada kelompok lain. Ini ketemu dengan JI, JAD, tamat sudah. Dan banyak kawan-kawan saya yang dari radikal pemikiran, ini bicara jihad kok nggak perang-perang, gabungnya ke JI, JAD. Ini yang juga kami dan kawan-kawan membuat forum namanya NI Crisis Center. Kami sekarang menggalang kawan-kawan yang pernah terlibat untuk kembali kepada NKRI. Dan kemarin alhamdulillah kita berhasil mengembalikan. Sebelumnya kita di Sumatera Barat kemarin 1157 anggota NI cabut baiat dan ikrar setia kepada NKRI. Di Sumsel, di Lampung, kemarin belum lama kita di Indramayu bareng Pak Nasoka sama Pak itu kita Pak Trisman di Indramayu, kita juga 121, insya Allah besok tanggal 31 di Jawa Barat juga ada ratusan juga yang mau kembali ke NKRI. Artinya apa? Ini virus. Virus ini bisa menimpa siapa saja, apalagi mohon maaf hari ini ancaman dalam genggaman. Kalau kita tidak kritis menerima informasi yang masuk ke gadget kita, maka kita akan juga berpotensi akan menjadi korban mereka. Virus ini seperti COVID, bahkan ini lebih bahaya. Kenapa? Kalau yang sudah terpapar, itu ketahuan. Ambruk jebles. Yang bahaya itu yang OTG. Apa itu? Terpapar tanpa gejala. Dia sudah radikal, tapi dia masih merasa, oh saya nasionalisme. Saya masih cinta NKRI. Padahal sudah ada intoleran tadi, level pertama dalam dirinya. Ini yang bahaya. Lalu bagaimana saya bisa sadar? Dulu karena belajar dengan guru yang salah. Akhirnya ketika keluar, saya silaturahmi lagi ke kiai, ke ulama, dan disitulah saya mendapatkan pemahaman. Dulu belajar Pancasila dengan memahami dengan cara yang salah. Hari ini saya memahami Pancasila ternyata dengan cara yang benar, dan itu yang bisa membuat saya bisa berdamai dengan diri dan orang lain. Ternyata Pancasila, Mbah Yai, tidak seperti yang dulu saya pahami, tidak togut, tidak berbahala. Pancasila itu ternyata dirumuskan oleh para tokoh bangsa, bahkan para ulama. Informasi yang dapat, bahkan untuk merumuskan Pancasila itu sholat tahajud, sholat hajat, pakai zikir, puasa, istikharah, dan lain sebagainya. Jadi ternyata menghasilkan sebuah keajaiban, ide brilian tokoh bangsa ini bisa mempersatukan kita semua. Saya kemarin belum lama dari Turki, dari Palestina, dari Israel, dari Dubai, dari Jordan. Mereka heran, nanya, di sini mas, cuman berapa suku ribut terus, perang terus. Indonesia yang ribuan suku bahasa bisa bersatu. Kenapa? Saya bilang Indonesia punya Pancasila yang bisa mempersatukan kita semua. Indonesia punya gotong royong, punya kearifan lokal. Di luar negeri katanya libur 1 minggu, nggak makan seminggu. Kita libur 1 bulan. Kita punya tetangga, kita masih makan, punya sambatan, punya hajatan, kita masih diundang. Tahlilah.
Jadi kita punya kearifan lokal yang bisa mempersatukan. Dan ternyata begitu saya tanya, apa yang menjadi kehebatan Pancasila? Para senior, para ulama menyampaikan, Mas Ken, Pancasila bukanlah togut, Pancasila bukan berhala. Mas Ken memahami satu sila saja Pancasila, nanti akan mendapatkan bonus 4, jadi lengkap 5 dalam Pancasila. Jadi cukup pahami dulu satu, nggak bisa lompat, nggak langsung kedua, tiga, empat. Harus pertama, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mas Ken, Tuhan semesta alam itu hanya satu. Jadi kalau orang Islam percaya saja, jangankan meyakini, percaya bahwa Tuhan itu lebih dari satu. Tuhannya manusia, Tuhannya iblis, Tuhannya malaikat, sama Mas Ken. Berarti Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang Kristen, sejatinya Hindu, Buddha, Konghucu juga sama. Karena kita dilahirkan ini. Allah meniupkan roh ke dalam janin itu, Tuhannya Allah itu cuma satu. Hanya orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Saya coba dulu bertanya kepada orang Hindu. Walaupun awalnya saya nggak mau ngobrol dengan orang Hindu. Karena saya anggap orang Hindu kan menyekutukan Allah, Tuhannya 3, Tuhan Brahman, Siwa, Wisnu. Mas Ken itu ngopine kurang kental, dolane kurang adoh katanya. Masih berpikiran sempit Mas Ken, walaupun sudah keluar dari NI. Kenapa? Mas Ken coba, kita diciptakan berbeda-beda untuk lita'arofu, untuk mengenal. Coba Mas Ken kenal dengan tokoh agama Hindu. Mereka menjawab, Mas Ken, Tuhan kami bukan 3, Mas Ken. Tuhan kami satu, Sang Hyang Widi. Yang 3 itu adalah sifat Tuhan atau nama Tuhan, asma Tuhan. Kalau saya bisa protes, Tuhan Islam lebih banyak, Mas Ken. 99. Kata orang Hindu, Tuhan kami satu, Sang Hyang Widi, Tuhan yang Maha Esa. Tuhan kami bisa disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ngono toh, Pak? Iya. Saya dipertemukan dengan orang Kristen. Nggak mau saya. Mas Ken, cobalah. Lita'arofu. Kenalah dengan mereka. Tuhan orang Kristen kan 3, Pak. Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Roh Kudus. Mereka menjawab, Mas Ken, Tuhan kami satu, Mas Ken. Tuhan Allah. Yang 3 itu pribadi tentang Tuhan. Kalau dalam Islam, ada namanya sifat Tuhan, wujud kidam bapa. Tuhan Mas Ken lebih banyak daripada kami. Oh, ngono juga. Begitu juga Hindu, Konghucu, Buddha. Ternyata para ulama itu berlian sekali. Makanya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan di dunia ini hanya satu. Dan Islam itu syariat yang paling lengkap, syariat yang paling sempurna. Jadi untuk mensikapi perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun beda suku, beda ras, beda agama, sudah kembali kepada sila pertama. Jangan diperdebatkan, sejatinya Tuhan kita sama. Marilah kita sebagai umat Islam, sebagai syariat yang sempurna menjadi contoh buat yang lain. Dengan apa? Ya dengan akhlak, yaitu sila kedua. Bonusnya sila kedua, kalau kita sudah berdamai dengan sila pertama, bonusnya sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita bisa memanusiakan manusia. Oh iya ya, mereka juga ciptaan Allah. Adil terhadap diri dan orang lain. Kita tidak mudah menjadi hakim atas keyakinan orang lain. Membid'ahkan, mengkafirkan, itu jauh dari. Dan beradab sesuai dengan moto Rasulullah turun ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Beradab. Jadi kalau kita tidak paham sila pertama, mustahil kita akan mendapatkan sila kedua. Pasti kita akan menjadi intoleran, menyalahkan orang lain, semua salah, semua neraka. Tapi kalau sudah dapat sila pertama, bonusnya tadi keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau sudah dapat sila kedua, tambah lagi bonus, sila ketiga, persatuan. Kita bisa bersatu tadi. Betul yang dikatakan teman, waduh. Kalau kita masih berpikiran sempit, ngopi ini kurang kental, dolane kurang adoh. Ngopi, ngolah pikir. Bagaimana kita ternyata filosofi ngopi luar biasa. Begini sering duduk bersama, ngobrol. Kita tidak berbeda untuk lita'arofu. Kita sebagai contoh tauladan karena syariat kita yang paling lengkap untuk menjadi contoh bagi agama-agama yang lain. Bersatu. Kita apapun latar belakangnya, kita bisa bersatu. Kalau ada masalah, sila keempat. Insya Allah kalau 4 sila sudah kita dapatkan, bonusnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila ternyata keren sekali, ide brilian suku bangsa yang bisa mempersatukan kita semua. Betul. Di Turki itu kemarin saya bilang, Indonesia Mas Ken, itu negara yang berpotensi konflik terbesar di dunia. Ya di sana tadi seberapa suku, kita ribuan suku. Dan kita luar biasa. Tokoh bangsa ini bagaimana merumuskan Pancasila ini menjadi
kesepakatan bersama. Jadi bukan pengganti Quran seperti saya terpapar tadi. Kalau kita percaya Pancasila berarti kamu menjadi orang yang berhala, menyembah berhala dan lain sebagainya. Jadi dengan Pancasila ternyata ini menjadi perekat kita, dan kita perbedaan ini menjadi sebuah anugerah untuk bagaimana kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk yang sesama. Dan yang terakhir adalah bagaimana tips supaya kita tidak terpapar. Ini dari mantan pelaku. Yang pertama, kita harus belajar kepada guru yang tepat. Insya Allah di pesantren Al-Falah, putra-putri ibu ini insya Allah akan aman. Terus, hati-hati mendapatkan informasi di luar. Kalau sudah mengarah tadi, mulai menyalahkan, mulai yang anti kuburan, anti tahlil, itu seperti narkoba. Jangan coba-coba. Oh, negara ini tauhid, negara ini zolim. Kalau kita coba-coba, kita akan bisa terpapar ke sana. Saya pernah ditanya oleh tokoh lintas agama. Jadi yang Islam hanya saya, ada Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu. Mas Ken dulu kan radikal. Sekarang bisa berdamai, bisa berkumpul dengan kami. Saya pengen dengar Mas Ken, apa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena literasi yang saya baca di media sosial, orang yang masuk surga itu hanya Islam. Dari 73 golongan, itu hanya satu yang masuk surga, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa Mas Ken yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apakah menurut Mas Ken kami yang non-Islam berhak masuk surga? Itu jawaban yang saya paling berat, Mbak Yai. Saya jawab begini, pakai surat Al-Baqarah ayat 62. Jadi di Al-Quran ada menyampaikan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin. Mukmin itu orang yang menjalankan agama sebelum Nabi Muhammad turun. Orang Yahudi, Nasrani, dan orang Sabi'in. Orang Sabi'in adalah orang yang menjalankan agama dengan kearifan lokal, dengan adat istiadat. Jika mereka percaya kepada Allah bahwa Allah hanya satu dan mereka berbuat baik, maka mereka berhak mendapatkan pahala surga. Saya jawab begini, Pak Pendeta, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya adalah Ahlus Sunnah itu orang yang mengikuti ajaran para utusan Tuhan. Kalau dalam Islam, para Rasul. Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan yang diturunkan oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam. Jadi kami mengikuti Nabi Muhammad. Kami juga mengimani kok kitab agama lain. Taurat, Injil, dan Zabur itu kitabullah. Yang salah itu orang yang memanipulasi kitab suci. Kami juga mengimani para nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai Nabi. Kami berarti juga mengimani. Yang salah adalah. Jadi saya bilang bahwa surga tidak dimonopoli oleh satu agama. Orang kami sholat itu bukan pengen dapat surga, Mbak Pendeta. Sholat itu supaya kami menjadi baik. Bagi kami supaya kita ingat kepada Tuhan. Bismillah menyebut nama Allah, nama Tuhan. Supaya kita hadir dalam aktivitas. Itu selalu dimonitor sama Tuhan. Alhamdulillah, supaya kita bersyukur Pak Pendeta bahwa yang kita dapat itu yang terbaik oleh Tuhan, oleh Allah. Karena kadang-kadang kita sebagai manusia beragama tapi nggak bertuhan. Kita sering mengucap nama Tuhan tapi kadang-kadang realitasnya Tuhan tidak hadir dalam realitas kehidupan kita. Kita menjadi orang yang tidak percaya Tuhan kadang-kadang, melakukan kesalahan, dosa, dan lain sebagainya. Jadi gimana Mas Ken? Jadi Ahlus Sunnah itu adalah orang-orang yang menjalankan agama sesuai dengan ajaran Tuhan, tentunya dengan cinta kasih. Lalu Al-Jamaah apa Mas Ken? Al-Jamaah itu bukan firqah, bukan kelompok. Al-Jamaah itu adalah yang bertanggung jawab dalam sebuah wilayah. Siapa? Negara atau pemerintah. Jadi tidak cukup menjalankan agama dengan baik, tapi mengerongrong kepada negara, bukanlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah siapa saja yang menjalankan agama sesuai dengan utusan Tuhan, Islam dengan Rasulullah, dan Al-Jamaah yang taat kepada negara, taat pemerintah, dialah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan insya Allah di Indonesia, di antara kelompok Islam yang mendekati dekat dengan sekali dan terbukti sudah tidak pernah memberontak adalah Nahdlatul Ulama. Oh gitu ya Mas Ken, kok adem sekali ya? Karena bagi kami juga tidak berhak kita menjadi hakim atas keyakinan orang lain. Yang penting kita bagaimana kita sekarang fastabiqul khairat Pak Pendeta. Akhirnya mohon maaf ya, saya diundang suruh bicara di gereja.
Tenang Mas Ken, ibadah saya sudah selesai, Mas Ken baru masuk, kita bicara tentang kebangsaan. Karena menurut Pak Pendeta, saya baru hari mendapatkan materi ternyata di Islam itu indah ya. Tidak seperti yang saya baca di media sosial, Islam itu kayaknya kok kayak teroris dan lain sebagainya. Jadi ternyata begitu kita sampaikan Ahlus Sunnah wal Jamaah menarik, karena hari ini banyak kelompok-kelompok yang radikal tadi, yang Wahabi segala macam, dia rajin ibadah, bahkan habis Quran, tapi anti kepada negara. Dia mengerongrong kepada negara, mudah intoleran, menyalahkan kelompok lain, membid'ahkan, bahkan mengkafirkan, sedikit-sedikit haram. Bahkan ada kawan saya nyuruh nyari Indonesia Raya aja nggak mau. Kenapa? Haram gitu kan. Jadi mereka mudah sekali memutuskan hukum yang sebenarnya masih debatable, masih persoalan khilafiyah. Nah ini yang juga menurut kita harus hati-hati, karena mereka bisa jadi ada di sekitar kita. Hari ini mereka menggunakan medsos cukup kencang, jadi kalau kita nggak hati-hati, maka kita akan terpapar. Tolak ukur dakwah kalau menurut saya cukup mudah. Bagaimana ketika kita belajar dengan agama, bersama tokoh itu kita menjadi sejuk, menjadi damai, berarti kita belajar dulu dengan tepat. Tapi kalau kita belajar agama, tadi mulai menyalahkan orang lain, menjadi hakim atas keyakinan orang lain, terus kita menjadi pemarah. Wah ini salah semua, haram, kafir semua. Berarti kita belajar dengan guru yang salah. Jadi agama dan kitab suci tidak salah, tapi tidak semua orang yang mengaku beragama dan menjadi dan membawa kitab suci itu benar. Ini menjadi autokritik kita semua bahwa ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya rasa setelah acara ini kalau kita memahami tadi Pancasila sila pertama, kita harus sering ngopi bersama, sering kumpul bersama, dan insya Allah tidak akan mengurangi keimanan kita, bahkan akan menguatkan keimanan kita. Jadi bela negara bukan hanya tanggung jawab aparat, tapi tanggung jawab kita bersama untuk berbuat sesuatu sesuai bidang yang kita bisa. Nasionalisme seperti apa? Nasionalisme itu bukan nonton sepak bola Indonesia dan Malaysia, kita groget gitu kan. Tapi nasionalisme adalah menyadari bahwa di sekitar kita itu ada ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Dan kalau mau jujur, hari ini kita sudah terkepung dari segala penjuru. Ya, kita sudah diadu domba antar suku, antar agama, yang seagama pun kita ribut. Padahal tadi, ketika bicara Pancasila, kita semua saudara. Kita tidak ada yang dipersekutu. Tapi tadi, virus itu ada di mana-mana, bahkan ada di sekitar kita. Saya dulu sangat nasional, mungkin lebih nasional dari Mbah Kiai. Kenapa? Saya itu tinggal di depan markas. Saya ketika masih menjadi anggota NII. Depan markas itu tiba-tiba ada tukang bakso lewat. Banyak yang beli. Mungkin tukang bakso beneran. Cuman kita mikirnya, jangan-jangan Intel nih. Tukang baksonya pergi, kita pindah rumah. Kenapa? Kita merasa terancam. Jangan sampai nanti dimonitor aparat, ketangkep, nanti membahayakan teman-teman yang lain. Jadi nasionalisme adalah menyadari ada ancaman di sekitar kita, harus waspada. Jangan sampai juga fobia. Ini menjadi masalah karena banyak orang tua, saya keliling ke sekolah, ke kampus. Saya tanya, coba siapa yang tidak boleh belajar agama di kampus? Itu separuh lebih tunjuk jari. Kenapa? Takut direkrut kelompok radikal, Pak. Nah ini bahaya lagi. Kita waspada namun jangan sampai fobia. Justru kita mensupport putra-putri kita untuk belajar agama dengan tokoh yang moderat, dengan ulama yang moderat, dengan kiai yang moderat, supaya nggak kesambet sama kelompok yang aneh-aneh tersebut. Insya Allah kita bersama para kiai, para ulama yang moderat, dan kita bisa bersama-sama mengisi kemerdekaan. Dulu kemerdekaan sudah diperjuangkan oleh para pahlawan dengan berdarah-darah. Hari ini tinggal kita mengisi dengan karya dan fakta-fakta yang bermanfaat untuk sesama. Demikian Mbah Yai, ini bukan pengalaman bagus, tapi semoga pengalaman buruk ini bermanfaat untuk kita. Viral, tapi viralnya, terkenalnya viral aliran sesat, malu juga Mbah Yai. Jadi ketika saya disampaikan sama Pak Trisman, silaturahmi, insya Allah saya nggak berani nolak kalau diundang Kiai, karena saya seperti pulang ke rumah. Dan insya Allah kalau kita dekat dengan Kiai, hati kita menjadi tenang. Kalau kita jauh dari Kiai, jadi ulama, hari kita menjadi keras. Nah ini yang harus kita bagi bersama. Dan insya Allah semoga kalau kita semuanya bisa mengaplikasikan Pancasila. Memang Pancasila bukan wahyu ilahi, tapi di dalamnya tidak ada satupun yang bertentangan agama. Bahkan dengan aplikasi Pancasila kita bisa menjadi perekat untuk latar belakang apapun yang berbeda, untuk hidup berdampingan walaupun latar belakang kita berbeda.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Jumat nginep ning pondoke kiai ini yasinan apa? Ora. Kiai ini tahlilan apa? Ora. Kiai ini maulidan apa? Ora. Pokoknya pondok ora nek dumpling-dumpling sholawatan. Kiai ini ora wiridan, subuh ora kunut. Wis anake gawa ba. Kesuwen ning kono balik dadi terok. Wis bahaya. Pengalaman pribadi Mas Ken ini cukup untuk pelajaran kita semua. Beliau ini santri tulen, yang pondok ya pinter, tapi digoda karo ngono. Yang Jakarta iso kenek tenan kenapa? Koyok-koyok itu masuk akal. Coba yang pertanyaan nih, Jokowi sama Nabi Muhammad bagus mana? Ya Nabi Muhammad goblok. Apa urusannya Jokowi dengan Nabi Muhammad? Itu jalur misalnya. Mungkin apa begitu? Berarti di sini Jokowi apa di sini Muhammad? Di sini Muhammad berarti tinggalkan Jokowi. Goblok ada betul contoh ini. Pancasila dengan Quran bagus mana? Ya bagus Al-Quran. Berarti tinggalkan Pancasila. Kita kembali pada Quran dan hadis dulu. Pada sing ngomong itu goblok ada. Goblok ada. Ora paham balaghah, ora paham mantek, ora paham tafsir, ora paham qawaid, ora paham usul fikih. Padahal untuk memahami Al-Quran dan hadis butuh 17 jenis ilmu. Ananya mantek, balaghah, batik, bayan, ma'ani, nahwu, sorob, qawaid, usul fikih. Masih ada 10 yang tidak saya sebutkan. Mau tak sebut kowe ya ora paham, jadi aku males pisan. Semoga bekas dari amin Allahumma. Amin Allahumma.